Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas eh, tentang alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang sering keluar di SKD untuk beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 itu juga muncul dan tahun 2021 ini juga muncul. Biasanya nanti pilihannya itu tidak sama persis dengan alasan yang ada di buku ini, tapi setidaknya kita tahu dasarnya kenapa kok di amandemen. Jadi nanti bisa memilih di antara pilihan itu mana yang lebih tepat, gitu ya. Makanya saya buat konten ini yaitu alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selain itu adalah amanat reformasi, ya itu kan pasti pasal ini itu di amandemen itu kenapa, pasal ini di amandemen kenapa, gitu ya. Nah, nanti kita mulai dari pasal 1 sampai pasal 12 dulu. Nanti setelah itu mungkin ada eh, beberapa pasal lagi di video selanjutnya, gitu ya. Kita mulai saja, kita langsung pasal 1. Nah, untuk pasal 1 yaitu naskah aslinya itu adalah kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, itu nanti berubahnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, alasannya yaitu untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat. Jadi untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. Dan tidak lagi dijalankan oleh MPR, tetapi melalui dengan cara-caranya yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga itu melaksanakan bagian dari kedaulatan itu, yaitu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan Undang-Undang Dasar. Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara itu bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi alasannya yang pertama yaitu mengoptimalkan kedaulatan rakyat, yang kedua tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Semuanya itu tergantung pada fungsi dan wewenang serta tugasnya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu alasan amandemen pasal 1 ayat 2. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke alasan yaitu pasal 2 ayat 1 itu di amandemen itu kenapa? Yaitu perubahan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Seluruh anggota MPR itu dipilih melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk meningkatkan legitimasi MPR. Dengan perubahan ketentuan tersebut, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, yang semuanya dipilih dari rakyat dalam pemilu. Ketentuan itu sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan, yaitu perwakilan atas dasar pemilihan atau representation by election. Ketentuan itu juga menjelaskan bahwa MPR terdiri dari DPR, DPD, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD. Gitu ya. Jadi kenapa pasal 2 ayat 1 itu di amandemen? Ya, ini alasannya. Oke. Kita lanjut ke pasal 3. Nah, untuk pasal 3 yaitu yang awalnya itu Majelis Permusyawaratan itu menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Nah, itu diubah menjadi MPR itu berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR melantik dan atau wakil presiden. Majelis MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuan ini dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang menurut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini MPR dan lembaga negara lain seperti Presiden dan DPR, lalu ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi
sistem yang horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Dengan perubahan itu MPR tidak lagi menetapkan GBHN baik berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan serta tidak lagi memilih dan mengangkat presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Nah, jika calon presiden itu memang menang dalam program itu menjadi program pemerintah selama 5 tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik presiden. Dalam hal ini MPR tidak lagi melantik presiden yang sudah terpilih. Jadi tidak boleh tidak melantik, ya. Jadi wajib melantik. Oke, itu alasannya pasal 3 di amandemen. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan kenapa kok pasal 5 ayat 1 itu di amandemen, yaitu untuk menemukan kedudukan dan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 1. Hasil perubahan pertama, tetap diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Eksekutif itu berhak mengajukan RUU. Lalu perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan DPR tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibanding Presiden, karena kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang seimbang. Berkaitan dengan kekuasaan legislatif dalam Undang-Undang Dasar, antara lain diatur lewat ketentuan bahwa Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama untuk membahas setiap RUU dan kemudian disetujui bersama. Anggota DPR diberi hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang dasar, undang-undang, dan Presiden mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah menjalankan undang-undang. Lalu serta peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Selain itu, DPR mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap Presiden atau pemerintah sebagai salah satu ciri dari sistem presidensial yang kita anut. Itu ya. Jadi banyak alasannya. Jadi setidaknya kalian harus paham satu-satu. Oke. Nah, selanjutnya ini pasal 7. Ini pasal yang kemarin keluar waktu saya SKD tahun ini, yaitu kenapa kok pasal 7 itu di amandemen. Memang pilihannya tidak sama persis dengan alasan yang di sini, tapi ada yang penting kita tahu intinya itu adalah seperti itu. Jadi nanti kita pilih di pilihan di SKD itu yang seperti di soal ini, di pembahasan ini ya. Jadi pasal 7 itu di amandemen itu dilatar belakangi oleh praktik ketatanegaraan yang selama berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah mengalami pergantian presiden. Terjadi hal tersebut disebabkan rumusan pasal 7 itu sebelum diubah menimbulkan multitafsir. Antara pendapat yang menyatakan bahwa presiden dapat menjalankan berkali-kali dan pendapat menyatakan bahwa presiden hanya menjabat 2 kali. Belajar dari praktik ketatanegaraan tersebut, dilakukanlah perubahan sehingga rumusan pasal 7 masa periode presiden itu ditentukan dan dibatasi. Jadi harus digarisbawahi yaitu ditentukan dan dibatasi, yakni bisa dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Gitu ya. Dengan demikian presiden atau wakil presiden hanya dapat menjabat maksimalnya 2 kali masa jabatan. Oke. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Kita ke alasan kenapa pasal 11 di amandemen. Itu dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan kekuasaan presiden menyatakan perang, yaitu membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dengan adanya ketentuan itu, maka kepentingan dapat diaspirasi dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui keharusan memperoleh persetujuan DPR apabila Presiden hendak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dicegah oleh Undang-Undang Dasar melakukan hal tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginannya sendiri karena dampak
putusan membawa akibat yang luas kepada kehidupan negara dan kepentingan masyarakat. Adanya ketentuan ini merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga, yaitu Presiden dan DPR. Jadi kenapa kok diubah? Ya ini agar adanya pengawasan terhadap Presiden. Itu ya. Kita langsung ke pasal berikutnya. Ke alasan ini pasal 13. Jadi alasan pasal 13 itu di amandemen, yaitu sebagai Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima duta negara lain. Duta besar yang diangkat oleh Presiden merupakan wakil negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan. Kedudukan itu menyebabkan duta besar mempunyai peran penting dan berpengaruh dalam menjalankan tugas kenegaraan yang menjadi wewenangannya. Demikian pula duta negara lain yang mewakili negaranya di Indonesia sangat penting bagi akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antar kedua negara dan kedua bangsa. Nah, mengingat pentingnya hal tersebut, maka Presiden dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya diberikan pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR itu tidak bersifat mengikat. Jadi nanti misalkan kalau DPR tidak setuju tidak setuju dengan dutanya itu, berarti secara kan ini kan tidak bersifat mengikat, secara yuridis formal hanya sosial dan politis karena untuk kepentingan politis. Jadi kalau Presiden tetap mau mengangkat duta itu berarti ya nggak apa-apa, tidak harus diganti intinya gitu. Ya ini tidak bersifat mengikat. Nah, oke. Kemarin saya dapat FR itu katanya gimana kalau duta yang diusulkan Presiden itu tidak di-ACC oleh DPR gitu ya. Jadi jawabannya tetap bisa jadi duta karena pendapat DPR itu tidak bersifat mengikat. Gitu ya. Nah, selain itu pertimbangan DPR dalam hal menerima duta asing dimaksudkan agar pemerintah tidak disalahkan apabila menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain karena adanya pertimbangan DPR. Selain itu, adanya pertimbangan DPR dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan mengimbangi antar Presiden dan lembaga perwakilan tersebut di mana mereka saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Ini saya salah ambil ya, ini sudah tercantum di sini. Gitu ya. Nah, itu tadi alasan kenapa kok pasal 13 di amandemen. Jadi kita langsung lanjut ke pasal berikutnya. Nah, pasal berikutnya yang kita akan bahas yaitu pasal 14 tentang gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi itu yang diubah di amandemen. Yaitu perubahan pasal ini dimaksudkan agar sebelum Presiden sebagai kepala eksekutif dalam memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapat masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya. MA memberikan pertimbangan dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi dari pelaksanaan fungsi yudikatif. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal tersebut. DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Jadi kalau amnesti dan abolisi itu pertimbangannya politik. Oleh karena itu, DPR sebagai lembaga perwakilan atau lembaga politik kenegaraan adalah lembaga yang paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal tersebut. Selain itu, adanya pertimbangan MA dan DPR, yaitu dalam bidang yudikatif dan legislatif, juga dimaksudkan agar terjalinnya saling mengawasi dan mengimbangi antar Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Itulah kenapa pasal 14 itu di amandemen. Oke, kita lanjut ke pasal terakhir yang kita bahas hari ini yaitu pasal 16. Oke, pasal yang terakhir yaitu pasal 16 tentang penghapusan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, DPA itu. Nah, kenapa kok DPA itu dihapus? Itu antara lain yang pertama itu karena kedudukannya dia sejajar. Kedudukan DPA dan Presiden dalam memberikan nasihat itu sejajar. Namun Presiden tidak bersifat terikat oleh nasihatnya yang diajukan oleh DPA. Jadi semacam mubazir, jadi tidak efektif dan tidak efisien sama sekali.
Itu alasan utamanya kenapa kok DPA itu dihapus. Nah, demikian pula prosedur penetapan pertimbangan DPA harus melalui prosedur pembahasan dalam pengambilan putusan sidang DPA sehingga membutuhkan waktu dan tidak dapat langsung secara serta-merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan cepat. Jadi kebanyakan proseduralnya kalau DPA itu. Jadi nanti misalkan ada keadaan genting dan DPA tidak bisa langsung cepat-cepat memberikan nasihat, itu akan jadi masalah. Makanya DPA ini dihapuskan. Gitu ya. Sebagai gantinya dirumuskan ketentuan pasal 16 ini yang memberikan kekuasaan pada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dan berkedudukan di bawahnya. Gitu ya. Jadi Presiden membentuk dewan pertimbangan sendiri. Oke, Watimnas kalau sekarang ya. Nah, cukup sekian pembahasan tentang alasan amandemen Undang-Undang Dasar sampai pasal 16 dulu ya. Kita lanjut di pembahasan berikutnya untuk pasal-pasal selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.